Nah, paradenya kan seperti ini resmi banget. Terus ini yang sering bikin salah fokus mungkin kita yang di Indonesia adalah tentaranya ganteng-ganteng dan cantik-cantik seperti ini. Oke, itu yang kadang sering. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Najib, dan hari ini kita akan membahas atau meneruskan tema kita tentang kabar Rusia, beberapa kabar yang sedang viral di Rusia. Oke, hari ini tepatnya sekarang adalah tanggal 7, besok 8 dan 9, dan kita tahu bahwa tanggal 9 adalah hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat Rusia, yaitu hari kemenangan. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang apa sih sejarah tentang tanggal 9 di Rusia itu, bisa search sendiri. Intinya adalah tanggal 9 itu adalah kemenangan tentara Rusia dari serbuan Jerman. Ya, tanggal 9 Mei 1945. Pada saat itu ditandatangani menyerah tanpa syarat tentara Jerman. Tentara Jerman menandatangani dokumen penyerah tanpa syarat, dan itulah kemenangan Rusia. Pusing. Intinya Rusia menang melawan Jerman. Bukan penjajahannya, bukan kemerdekaan ya. Bukan, kalau kemerdekaan itu kan terjajah kemudian merdeka, tapi ini kemenangan karena dia menghalau serangan dari Jerman dan tidak berhasil. Jerman tidak berhasil dipukul mundur. Oke. Lalu apa sih sejarahnya? Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang adat atau kebiasaan atau tradisi yang berlaku di Rusia tentang bagaimana mereka menyambut hari kemenangan itu. Oke, 9 Mei. 9 Mei di video sebelumnya saya sudah membahas tentang libur-libur atau libur. Di sini nanti saya kasih libur-libur di bulan Mei pada tahun ini. Itu liburnya dari tanggal 1 sampai tanggal 11, libur nasional, dan di antara libur itu ada tanggal 9 Mei, ya, hari kemenangan. Oke, lanjut saja. Biasanya pada tanggal 9 Mei itu nanti akan diadakan karnaval, pawai atau parade ya. Tentu saja ini berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan karnavalnya, ya mungkin karnavalnya resmi ya. Kalau ini karnaval resmi. Kalau di Indonesia mungkin kalau resmi cuma di istana aja ya, tidak keluar. Nah, kalau di keluar itu lebih ke santai kayak gitu ya. Ada mungkin pakaiannya macam-macam, dan macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau di Rusia itu ada parade umum, terbuka untuk umum. Biasanya di tempatnya itu di Ploshchad. Ploshchad itu seperti downtown atau alun-alun lah ya. Ploshchad, kalau di Moskow semua sudah pasti semua sudah tahu ada Krasnaya Ploshchad, seperti apa namanya, Red Square ya, Red Square. Krasnaya Ploshchad itu artinya Red Square. Di situ nanti ada parad biasanya, tapi karena ini nggak tahu kalau ada pandemi seperti ini apakah mereka akan berlangsung atau tidak. Kemarin masih tarik ulur. Nah, kalau saya baca, kalau di Belarus itu Belarus tidak akan membatalkan parade itu, akan tetap mengadakan parade itu. Kita tunggu nanti apakah, karena Belarus juga termasuk negara yang ini ya, kemarin katanya nggak akan karantina, nggak akan lockdown dan sebagainya. Oke, lanjut. Kebiasaannya mereka akan mengadakan parade sejak pagi. Ya, bukan pagi, tapi sejak pagi itu narod atau orang-orang sudah kumpul. Jadi kalau kita pengen melihat paradenya itu udah harus datang pagi-pagi. Kalau datang jam 9 udah nggak bakalan ini. Jam 9 itu biasanya udah jalan kayak gitu. Nah, apa yang ada di parade itu? Biasanya parade itu nanti akan diikuti oleh biasalah gubernur atau presiden ya. Kalau daerah-daerah ya gubernur dan pejabat-pejabatnya. Kemudian yang terpenting adalah mereka akan mendatangkan para veteran. Jadi para veteran itu mereka yang akan diarak. Jadi itulah yang kerennya banget. Jadi bagaimana negara menghargai para pejuangnya. Veterannya itu diarak. Jadi nanti saya kasihkan lah ilustrasinya di sini ya, gambarnya. Veteran itu nanti naik mobil, kemudian diarak kayak gitu, naik mobil diarak terus sepertinya kalau saya tidak salah, saya kurang menggali informasi,
yang masih hidup itu diarak, yang meninggal, yang sudah meninggal itu nanti keluarganya ikut diarak-arakan itu dengan membawa fotonya, kayak gitu. Itu keren banget, itu kayak terharu lah ya, mungkin karena kita generasi sekarang nggak pernah mengalami apa itu perang ya, terus mungkin kita tidak mendapatkan cerita-cerita dari pendahulu kita, kakek-kakek kita, bagaimana sih rasanya berjuang seperti itu, jadi kita nggak bisa merasakan itu. Tapi saya sendiri saat itu sebagai orang Indonesia itu bisa merasakan gimana sih penghargaan dari sebuah negara kepada para pahlawannya mengarah jadi kayak ini loh orang yang membuat kita merdeka, ini loh orang-orang yang berjasa yang membuat kita tidak terjajah oleh tentara Jerman dan sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian ada keluarganya yang mereka sudah meninggal, keluarganya yang mewakili membawa foto. Oke, itu yang saya, kalau yang keluarganya itu saya kurang yakin ya, tapi sepertinya seperti itu. Yang ngapain kalau dia ikut sebawa foto kalau dia bukan keluarganya, kan kayak gitu. Oke, lanjut. Itu yang kebiasaan pertama. Biasanya juga nanti ada dari kayak komunitas-komunitas pemuda, komunitas-komunitas mahasiswa kayak gitu, kayak mendatangi rumah-rumah veteran dan ngasih hadiah sebagai bentuk rasa penghormatan, rasa terima kasih kayak gitu. Ya, tadi para veteran atau pahlawan perang diarak, kemudian ada komunitas-komunitas pemuda yang mendatangi para veteran, organisasi muslim, organisasi keagamaan, maaf, organisasi keagamaan biasanya mendatangi para veteran. Kalau dulu saya pernah ikut organisasi muslim, ikut mendatangi veteran. Terus kemudian, ya, biasanya ya rame tuh kalau seandainya udah sekarang itu kalau di jalan-jalan kita akan dibagikan seperti apakah lencana pita warnanya seperti ini, warnanya itu warnanya hitam dan orange itu adalah lencana. Kalau kenamaannya ada yang bilang Georgievskaya Lenta, ada yang namakan Gvardeyskaya Lenta. Memang itu sebenarnya kalau kita sejarah itu memang dua hal yang berbeda. Medali ataupun lencana itu berbeda. Kalau susah ya ngomong bahasa Rusia. Georgievskaya Lenta itu diberikan kepada mereka yang berhasil pahlawan perang Rusia Turki. Itu 1700-an kayak gitu. Tapi kalau seandainya Gvardeyskaya Lenta itu diberikan kepada pahlawan perang Jerman. Nanti ini saya kasih fotonya di sini. Yang Georgievskaya Lenta itu yang satu aja, yang satu gambar itu orden atau lencana Sviatowa Georgia. Имеет отношение к победе 9 мая 1945 года. Tidak memiliki yang satu itu, yang tidak ada gandengannya, tidak memiliki hubungan apapun dengan kemenangan tanggal 9 Mei. Nah, kalau yang ada dua itu, ada yang bintang, ada yang bulat. Yang bulat itu ada gambarnya Stalin, yang mulai Stalin. Itu Zapapedu nad Germany, itu Zapapedu nad Germany untuk kemenangan dari penjajahan Jerman. Ya, kemenangan dari victory, ya, kemenangan dari negara Jerman. Nah, ini banyak orang yang penamaannya, orang Rusia pun penamaannya sering kebalik-balik antara Georgievskaya Lenta sama Gvardeyskaya Lenta. Georgievskaya Lenta dan Gvardeyskaya Lenta itu mereka sendiri sering kebalik-balik, padahal sesuatu yang berbeda. Nah, kalau yang Gvardeyskaya Lenta itu ada gambarnya Stalin, ya, Stalin. Di sana ada tulisannya Naše dela Pravoye. Naše dela Pravoye itu seperti aksi kita atau tindakan kita itu benar. Mi pabedim, kita menang. Naše dela Pravoye mi pabedim. Tindakan kita tuh benar, jadi kayak mungkin kan ada yang pembelaan kayak gitu ya. Kita tuh berada di pihak yang benar, kemudian mi pabedim, kita menang gitu. Bentuknya seperti ini, ada warna hitam dan orange. Apa sih? Oh, kalau penamaan sebenarnya nggak akan saya bahas ya. Penamaannya memang rumit karena antara Georgievskaya
antara Georgievskaya Lenta atau Gvardeyskaya Lenta. Ya, mereka sendiri juga kalau saya tadi baca-baca itu kayak Sporit gitu, Anisporet. Mereka masih berdebat tentang itu. Bisakah pakai nama ini atau pakai nama ini aja karena ini kayak gitu. Lanjut aja lah, artinya apa sih? Artinya itu что означает Sveta Georgievskaya Lenta? Apa arti dari warna itu? Warnanya yang pertama adalah Svet Paroha i Svet Agnya. Itu Svet Paroha i Svet Agnya artinya warna mesiu dan warna api. Mesiu itu mungkin yang hitam, dan Agnya warna api itu yang kayak itu ya, yang apa namanya, orangery, yang orange warnanya itu. Terus kemudian ayang menjawab Sveta Rossiyskaya Gerba, warna dari lambang negara Rusia itu Chorny Orel i Zolotaya Korona. Chorny Orel itu elang hitam dan mahkota emas itu artinya. Jadi warnanya itu simbol dari itu. Terus kemudian apa artinya bagi masyarakat sekarang? Dla nas eta Sveta Pobedi, bagi kita itu Sveta Pobedi itu kayak warna kemenangan, Sveta Muzhestva kayak kejantanan, apa ya, kayak keberanian dan heroisme dan heroik patriotik. Simbol pamiti i uwajenie ke veteranam. Simbol mengingat, misalnya nggak akan lupa mereka perjuangan mereka, dan uwajenie ke veteranam, penghormatan kepada para veteran, para pahlawan perang. Sebenarnya banyak banget, dan warna lencana atau pita ini itu tidak hanya dipakai untuk lencana pahlawan perang ini aja. Pahlawan perang apa tadi, Turki, kemudian pahlawan Jerman ya. Mereka, tapi untuk orang-orang yang berjasa itu biasanya dapat medali dengan warna yang ini. Tapi memang beda-beda apanya yang bawahnya itu. Oke. Oh ya, tadi kan apa sih warna itu apa? Katanya warna mesiu dan warna simbol dari warna mesiu dan api. Ada yang bilang bahwa itu adalah warna apa namanya? lambang Rusia. Lambang Rusia itu kan elang dan Chorny Orel, elang hitam dan mahkota kuning. Itu diambilnya. Dan oh ya, ini adalah gambar bendera Kaisar Rusia dulu tuh seperti ini. Flag Rossiyskaya Imperii seperti ini. Terus oh ya, biasanya paradenya kan seperti ini, resmi banget. Terus ini yang sering bikin salah fokus mungkin kita yang di Indonesia adalah tentaranya ganteng-ganteng dan cantik-cantik seperti ini. Oke, itu yang kadang sering bikin ini. Nah, biasanya kalau seandainya sekarang, kalau teman-teman punya teman kontak sosial, teman-teman punya teman di media sosial, mereka akan pasang lencana seperti itu, yang kadang ada statusnya Mi Nezabudim atau apa ya, Mi Nezabudim. Nemu di sini, etaden Mi Nezabudim nikagda. Etaden Mi Nezabudim nikagda. Hari ini tuh peristiwa hari ini tuh tidak akan kita lupa selamanya. Mipomnim. Ini ada juga nih. Seperti ini. Mipomnim Migardimsa i Mi Nezabudim. Kita akan selalu mengingat, kita akan kita selalu ingat, kita bangga dan kita tidak akan lupa. Oke, teman-teman, terima kasih. Tolong like, subscribe dan share, dan supaya saya itu lebih semangat untuk membuat video lagi tentang kabar Rusia. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Rusia, ikuti channel ini, dan ada di playlist belajar bahasa Rusia dasar bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kirim ke Facebook ataupun ke Instagram. Insya Allah nanti saya akan jawab. Saya Najib dan paka-paka.